Karbohidrat merupakan materi di kelas 12. Kita akan mempelajari materi karbohidrat dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan penggolongan karbohidrat. Yang kedua menjelaskan struktur dan tata nama karbohidrat. Menjelaskan kegunaan dan sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat digolongkan atas 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida merupakan rangkaian senyawa yang terdiri atas satu monomer saja. Monomer ini ada berbagai macam sebenarnya. Pada karbohidrat ada golongan triosa, ada golongan tetrosa, ada golongan pentosa, dan golongan heksosa. Untuk kali ini pembahasan khusus hanya pada golongan heksosa, yaitu senyawa yang mengandung 6 karbon. Contoh yang akan kita bahas adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Penggolongan yang kedua adalah disakarida, yaitu gabungan 2 monosakarida. Yang akan kita bahas adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian gabungan monomer-monomer dari sakarida yang cukup banyak jumlahnya kita sebut dengan polisakarida. Yang akan kita bahas adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Glukosa mempunyai sifat, rumus molekulnya adalah C6H12O6, larut dalam air, mengandung gugus aldehid, bereaksi dengan pereaksi Fehling, Benedict, dan Tollens, rasanya manis, hasil utama fotosintesis. Sumber makanan dari roti, nasi, kentang, terdapat juga dalam darah. Berikut ini adalah struktur Fischer dari D-glukosa dan L-glukosa. Glukosa terdiri atas rantai karbon sebanyak 6. Di sini adalah rantai karbon terbuka. Itu disebut dengan struktur Fischer. Kita bisa lihat gugus fungsi dari glukosa adalah aldehid, yaitu CHO. Bisa ditunjukkan pada bagian ini. Kemudian, struktur berikutnya adalah proyeksi Haworth atau struktur Haworth, yaitu merupakan rangkaian tertutup. Pada glukosa seperti ini, ada alfa D-glukosa, itu jika OH menghadap ke bawah, dan ada beta-glukosa jika OH menghadap ke atas. Berikut ini, kita akan membahas tentang fruktosa. Sifatnya yang pertama adalah rumus molekul C6H12O6. Merupakan kristal putih larut dalam air, mengandung gugus keton, lebih manis dari glukosa, dapat mereduksi Fehling, menghasilkan warna merah bata. Sumber makanannya adalah madu dan buah-buahan. Struktur dari Fischer fruktosa tampak seperti gambar sebelah kiri ini. Kita bisa lihat bahwa gugus keton merupakan penyusun dari fruktosa dengan jumlah C yang sebanyak 6. Kemudian berikutnya sebelah kanan terdapat struktur Haworth. Struktur Haworth di sini struktur tertutup rangkaiannya seperti ini.
Berikut ini kita akan mempelajari tentang galaktosa. Sifatnya rumus molekul tetap sama seperti pada glukosa dan fruktosa, yaitu C6H12O6. Sedikit larut dalam air, mengandung gugus aldehid, bereaksi dengan Fehling, Benedict, dan Tollens. Rasanya kurang manis. Sumber makanannya adalah susu dan keju. Berikut ini kita akan mempelajari tentang disakarida, yaitu terdiri atas 2 monosakarida yang monosakarida penyusunnya dihubungkan oleh ikatan COC yang disebut ikatan glikosida. Rumus molekulnya adalah C12H22O11. Berikutnya contoh-contoh dari disakarida. Yang pertama adalah sukrosa, terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, terutama tebu. Sifat-sifat tidak dapat mereduksi larutan Fehling dan Tollens, karena sukrosa tidak mengandung aldehid bebas dan keton bebas. Jadi ini satu-satunya golongan karbohidrat yang tidak bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Sukrosa dapat dihidrolisis menghasilkan glukosa dan fruktosa. Di sini saya menunjukkan gambar dari sukrosa, yaitu gabungan dari glukosa dan fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Di sini terdapat ikatan glikosida COC. Contoh yang kedua adalah maltosa, diperoleh dari hidrolisis pati dalam suasana asam atau dengan enzim diastase. Sifat-sifatnya adalah dapat mereduksi bereaksi Fehling dan Tollens. Dapat dihidrolisis menghasilkan 2 molekul glukosa. Berikut ini adalah gambar dari maltosa, yaitu 2 molekul glukosa yang bergabung. Sama halnya pada sukrosa juga dihubungkan oleh ikatan glikosida. Laktosa. Laktosa terdapat dalam susu sapi, rasanya tidak semanis tebu. Sifat-sifatnya adalah dapat mereduksi bereaksi Fehling, dapat dihidrolisis menghasilkan glukosa dan galaktosa. Berikut adalah struktur dari laktosa, yaitu gabungan galaktosa dan glukosa. Polisakarida. Gabungan monosakarida dalam jumlah banyak membentuk polisakarida. Polisakarida yang penting akan ada 3 yang kita pelajari, yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum atau pati merupakan struktur molekul yang tersusun atas 200-300 molekul glukosa yang dapat membentuk amilosa dan amilopektin. Amilum merupakan penyimpan energi dalam tanaman. Sumber makanan yang mengandung amilum adalah beras, kentang, jagung, umbi-umbian. Adanya amilum dapat diuji dengan iodin. Di sini akan membentuk warna biru tua, agak kehitaman. Glikogen, sebagai contoh polisakarida yang kedua, merupakan karbohidrat yang terdapat dalam sel tubuh manusia dan hewan. Glikogen disimpan dalam hati dan jaringan otot. Tersusun atas unit-unit glukosa dengan massa molekul yang besar.
Selulosa tersusun atas molekul-molekul glukosa, terutama beta-glukosa yang sangat sukar dihidrolisis dalam tubuh manusia dan hewan. Sumber dari selulosa adalah kayu, kapas, dan sayuran. Berikut kita akan mempelajari uji karbohidrat. Untuk menguji adanya karbohidrat, kita dapat memakai beberapa reaksi atau reagen. Identifikasi adanya gugus aldehid dan keton dapat digunakan beberapa reagen atau pereaksi. Yang pertama adalah dengan pereaksi Fehling. Dibuat dari campuran larutan CuSO4 7% sebagai Fehling A dengan larutan NaOH dan kalium natrium tartrat sebagai larutan Fehling B. Digunakan untuk menunjukkan gugus aldehid. Jadi untuk pereaksi Fehling ini, di sini untuk menguji adanya reaksi aldehid dengan pereaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata dari Cu2O. Dalam reaksi bisa kita lihat aldehid yang mengandung gugus CHO, kemudian dia akan mengalami oksidasi oleh adanya pereaksi Fehling. Pereaksi Fehling sendiri yang tadinya semula Cu2+ karena berasal dari CuSO4, maka akan mengalami reduksi menjadi Cu+. Nah, Cu+ inilah yang berubah warna menjadi merah bata. Dan aldehid akan berubah menjadi asam karboksilat. Ini adalah gambaran reaksi jika senyawa karbohidrat direaksikan dengan pereaksi Fehling, sehingga terjadi reaksi reduksi oksidasi. Berikutnya, pereaksi yang kedua adalah pereaksi Benedict. Dibuat dari larutan CuSO4 dan natrium karbonat, serta larutan natrium sitrat. Hasil positif terhadap reaksi ini akan terbentuk endapan merah bata. Di sini Benedict dapat digunakan sebagai penguji adanya gula bereduksi. Pereaksi yang ketiga adalah pereaksi Tollens. Dibuat dari suatu larutan yang mengandung senyawa kompleks, yaitu diamin, perak, hidroksida. Di sini reaksi Tollens untuk menguji adanya gugus aldehid. Reaksi aldehid dengan reaksi Tollens dapat ditulis seperti ini, di mana sama seperti pada Fehling, yang terjadi adalah reaksi redoks juga, di mana aldehid akan mengalami oksidasi menjadi asam karboksilat dan perak yang tadinya bermuatan positif akan mengendap membentuk cermin perak. Berikutnya pereaksi Molis. Molis dibuat dari alfa-naftol dalam etanol dengan sedikit asam sulfat pekat. Tes positif dengan Molis akan memberikan warna ungu. Uji adanya karbohidrat secara umum dapat menggunakan pereaksi ini. Reaksi yang terakhir yang kita bahas adalah pereaksi Seliwanov, dibuat dari campuran 1,3 dihidroksibenzena atau resosinol dengan HCl encer. Tes positif menggunakan Seliwanov adalah jika ada warna merah. Seliwanov digunakan untuk menguji adanya fruktosa. Nah, berikut ini ada 5 soal yang merupakan latihan untuk kita menguji pemahaman kita tentang materi karbohidrat. Silakan untuk dikerjakan. Demikian rangkaian materi karbohidrat. Semoga bermanfaat.